Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jembatan menuju surga atau yang disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sirat yang melintas di atas neraka menuju ke surga. Sebuah jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam yang sangat licin dan menggelincirkan. Jembatan ini mempunyai 7 pos gardu. Setiap gardu jaraknya sejauh perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa daratan, dan 1000 tahun berupa lerang yang curam. Sirat lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, dan lebih gelap dibandingkan kegulitaan malam. Setiap gardu mempunyai 7 cabang. Setiap cabang bentuknya bagai panah yang ujungnya tajam. Pada setiap gardu duduklah seorang hamba dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berikut. Pada pos pertama, seorang hamba diperiksa dan ditanya tentang keimanannya. Jika ia selamat dari kekufuran dan riya, maka selamatlah ia dari pos itu. Jika tidak, maka ia dilemparkanlah ke dalam neraka. Pada pos kedua, seorang hamba diperiksa dan ditanya tentang sholatnya. Pada pos ketiga, seorang hamba diperiksa dan ditanya tentang zakatnya. Pada pos keempat, seorang hamba ditanya tentang puasanya. Pada pos kelima, seorang hamba diperiksa dan ditanya tentang haji dan umrohnya. Pada pos keenam, seorang hamba diperiksa dan ditanya mengenai wudhu dan mandi junubnya. Dan pada pos ketujuh, seorang hamba ditanya mengenai budi baik terhadap kedua orang tua, atau yang disebut birrul walidain, menyambung tali persaudaraan, silaturahim, dan tentang kezolimannya. Jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka selamatlah ia dari titian sirat yang sangat menegangkan dan mendebarkan penuh resiko. Akhirnya sampailah ia di surga. Jika tidak, maka ia dijungkirkan ke dalam api neraka. Wahab ibnu Munabbih berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa, Ya Rabbi salim salim ummati ummati. Ya Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkanlah umatku. Lalu makhluk-makhluk pada memasuki jembatan hingga ada yang saling menaiki antara yang satu dengan yang lain. Sementara jembatan itu terus terombang-ambing, bergulung-guling bagaikan perahu di atas lautan yang dihempas badai. Secara garis besar, mereka yang melewati sirat itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Kelompok yang pertama, golongan yang melintasi sirat bagaikan kilatan petir yang menyambar. Kelompok kedua, bagaikan desiran angin yang bertiup kencang. Kelompok ketiga, bagaikan burung pesawat terbang yang sangat cepat. Kelompok keempat, bagaikan pacuan kuda berlari melesat dengan kencang. Kelompok kelima, bagaikan orang yang berlari cepat. Kelompok keenam, golongan yang melewatinya dengan berjalan. Kelompok ketujuh, golongan yang melewatinya selama sehari semalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ada juga yang melewatinya selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya selama 15.000 tahun lamanya dari hitungan tahun di dunia. Diriwayatkan bahwa ketika manusia melewati jembatan sirat, sementara api neraka berkobar menjilat-jilat di bawah telapak kaki mereka, sambaran-sambaran api itu juga terdapat di atas kepala mereka, di sebelah kanan dan kiri mereka, di belakang dan di depan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan.
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 71-72. Sementara jilatan-jilatan api neraka terus menyambar-nyambar menjilati tubuh, kulit dan daging mereka, sehingga tubuh mereka hangus terpanggang laksana arang yang hitam, kecuali orang-orang yang selamat dari api neraka. Sebagian mereka ada yang melewati sirat tanpa dihinggapi rasa takut sedikit pun atas kedahsyatan situasinya dan tidak terkena jilatan api. Hingga setelah ia sampai di akhir sirat justru berkata, "Di manakah jembatan sirat itu?" Lalu dikatakan kepadanya, "Anda telah melaluinya tanpa sedikit pun mendapatkan kesulitan dan hambatan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala." Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah sekelompok umat. Ketika mereka naik ke atas jembatan sirat, Rasulullah SAW menoleh kepada mereka seraya bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Anda." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kalian konsisten dalam menjalankan syariatku?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka beliau lepas tangan dan membiarkan mereka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian datang lagi sekelompok umat dan Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian dan berjalan di atas jalannya yang benar?" Kalau mereka menjawab dengan jawaban ya, maka mereka dapat melalui jembatan itu dengan selamat. Namun apabila mereka menjawab tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Dan setelah mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis yang lain diterangkan bahwa ada satu kaum datang melewati sirat dan berhenti di atas sirat, seraya berkata, "Siapakah yang akan menyelamatkan kami dari api neraka?" Mereka tidak kuasa untuk melewati sirat dan terhenti menangis di atasnya. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam seraya bertanya kepada mereka, "Apakah yang menghalangi kalian untuk lewat di atas sirat ini?" Mereka menjawab, "Kami takut dengan api neraka." Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ketika kalian di dunia hendak menyeberangi laut yang dalam, bagaimana kalian menyeberanginya?" Mereka menjawab, "Dengan naik perahu." Maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan kepada mereka masjid tempat mereka sholat, bagaikan kapal. Lalu mereka duduk di atas masjid tersebut hingga dapat selamat melewati sirat. Dikatakan kepada mereka, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah." Dalam suatu hadis diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memeriksa amal perbuatan seseorang hamba dan ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah memerintahkan agar hamba tersebut dibawa ke neraka. Ketika hamba itu pergi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Susulah hambaku tadi dan tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama para ulama waktu di dunia? Kalau pernah, maka akan aku ampuni dia berkat syafaat ulama." Kemudian malaikat Jibril menyusulnya dan bertanya kepadanya, tetapi dia menjawab tidak. Kemudian malaikat Jibril kembali untuk melapor pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkaulah yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambamu." Lalu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Tanyakan pada hamba tersebut, apakah dia mencintai ulama?" Maka malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut, tetapi ia menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanyakan padanya, pernahkah ia bertempat tinggal pada tempat yang di dalamnya terdapat ulama?" Malaikat Jibril kembali menanyakan pada hamba tersebut, tetapi dia juga menjawab tidak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, tanyakan kepadanya, apakah ia mencintai seseorang yang mencintai seorang ulama?" Malaikat Jibril menanyakan padanya tentang hal itu. Lalu dia menjawab, "Ya." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, pegang tangannya, ajaklah dia masuk ke surga, karena dia mencintai seseorang yang cinta terhadap ulama sewaktu ia hidup di dunia. Kini aku ampuni ia karena berkah orang itu." Dalam kaitannya dengan ini,
terdapat sebuah riwayat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa masjid di dunia pada hari kiamat yang bentuknya seperti unta. Kakinya dari intan, lehernya dari jafaron, kepalanya dari misik yang harum baunya, punggungnya dari zamrud hijau. Orang-orang yang ahli sholat berjamaah akan mengendarainya, sementara juru azan muazin yang menuntunnya, sedangkan imamnya yang menggiring unta itu. Ketika mereka bersama-sama melewati pelataran kiamat, terdengar seruan robbani. Wahai para penghuni pelataran kiamat, mereka itu bukanlah dari golongan malaikat muqarrabin, bukan pula dari golongan para nabi dan rasul, tetapi mereka adalah umat Muhammad SAW yang menjaga atau menunaikan sholatnya dengan berjamaah. Dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seorang malaikat yang bernama malaikat Darda'il. Dia mempunyai 2 sayap. Satu sayap berada di barat yang terbuat dari yakut merah, dan sayap yang satunya lagi berada di timur yang terbuat dari zamrud hijau yang ditaburi dengan mutiara dan yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah arasy, sedangkan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi ke-7. Setiap malam pada bulan Ramadan, dia memanggil-manggil. Adakah orang yang berdoa? Tentu akan dikabulkan. Adakah orang yang bertaubat? Tentu akan diterima taubatnya. Dan adakah orang yang meminta ampun? Tentu akan diampuni dosa-dosanya. Malaikat tersebut terus mengumandangkan seruan itu hingga terbit fajar. Dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai jembatan menuju surga atau yang disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.